Tahu kan kue bulan, Mooncake Festival? Setiap tahun orang-orang ngerayain festival ini dengan makan kue bulan. Siapa yang doyan di sini? Aku sih demennya sama yang putih itu, isinya coklat atau duren. Pernah bertanya-tanya gak sih, kok kue itu adanya cuma di bulan tertentu dan rame dijualnya tuh cuma setahun sekali? Festival kue bulan nih apa sih sebenarnya? Jadi ini tuh perayaan pas kehadiran bulan purnama penuh. Dan tradisi ini udah turun-temurun dilakuin selama lebih dari 3.000 tahun. Di zaman dulu ada mitosnya nih, kenapa bisa dirayain. Selain ada mitos, juga ada sejarahnya, kenapa harus dirayain dengan makan kue bulan. Nih aku ceritain ya. Pemberontakan terhadap Mongol. Tahu nggak kalau tradisi makan kue bulan ini tuh berkaitan sama Kaisar Hongwu atau Chu Yuanchang, pendirinya dinasti Ming. Menurut catatan sejarah, kue bulan muncul pada zaman ini nih. Di akhir dinasti Yuan tahun 1271 sampai 1368 pada saat Tiongkok dikuasai Mongol, orang-orang tuh pada disiksa. Pemerintahnya kejam dan ini akhirnya memicu pemberontakan nasional yang dipimpin sama Chu Yuanchang. Dia mau ngelancarin pemberontakannya di malam festival pertengahan musim gugur. Tapi sayangnya susah buat kasih tahu para pendukungnya karena dia terus diserang sama pasukan pemerintahan. Akhirnya penasihatnya Liu Bowen nyebarin gosip kalau ada penyakit yang nggak bisa disembuhin. Cuma bisa sembuh kalau makan kue bulan yang udah dipersiapin khusus sama mereka. Taunya mereka tuh sembunyiin catatan yang isinya tanggal pemberontakan di dalam kue bulan terus dikirim ke pasukan pendukungnya. Juga nyebarin pesan ke rakyat supaya ikut dukung pemberontakan menggulingkan penguasa Mongol. Taktik itu sukses. Para pemberontak berhasil merebut ibu kota dinasti Yuan yang sekarangnya Beijing. Dan dimulailah dinasti Ming tahun 1368 sampai 1644. Dari sinilah dimulainya kebiasaan makan kue bulan buat ngerayain festival pertengahan musim gugur. Legenda Chang'e. Sekarang kita masuk ke mitosnya nih, awal mulanya. Konon dulu bumi dikelilingi 10 matahari. Matahari-matahari itu bergantian menyinari bumi. Tapi pada suatu ketika tiba-tiba ke-10 matahari muncul dan menyinari bumi secara bersamaan. Bayangin, satu aja nih, satu. Kita hidup di Jakarta ini panasnya udah kayak apa. Apalagi 10. Keluar rumah udah jadi mozzarella cair kali. Ya udah, bumi panas banget kan? Kayak hati kamu pas baru putus, si dia udah jadian lagi. Laut juga sampai kering saking panasnya. Situasi sangat mengenaskan karena bumi panas banget dan semua makhluk hidup terancam punah. Pada suatu ketika ada pemanah yang hebat, pahlawan yang bertekad membantu keadaan dunia. Namanya Hou Yi. Ini mohon maaf sekali kalau pronunciation-nya atau nada-nadanya kurang tepat ya. Dia mendaki bukit Kunlun Shan. Di puncak gunung Kunlun, dia mulai tarik anak panahnya dan memanah 9 matahari sampai tersisa 1 matahari aja. Jadi kondisi bumi balik normal, rakyat bahagia dan gak menderita lagi. Dia jadi dicintai dan dihormati atas jasanya yang luar biasa besar. Di beberapa versi disebutin dia jadi diangkat sebagai raja oleh rakyat. Tapi di versi yang ini yang mau aku ceritain dia tuh jadi guru. Karena dia udah terkenal dan eksis banget, sejak kejadian itu banyak pemuda yang datang pengen berguru sama dia. As always, dari sebanyak itu calon murid, mesti deh ada satu orang yang berniat jahat, yang berhati buruk. Namanya Peng Meng. Dia pengen serap ilmunya Hou Yi. Gak lama kemudian, Hou Yi ini nikah sama Chang'e, seorang gadis yang cantik banget dan baik. Setelah nikah, Hou Yi sibuk ngajar, spend waktu sama istrinya dan juga berburu. Zaman itu mereka tuh couple goals banget gitu, yang satu ganteng, yang satu cantik, cocok banget. Pada suatu hari, Hou Yi balik lagi ke Gunung Kunlun buat latihan. Gak sengaja, dia papasan sama Wang Munyang. Hou Yi minta sebungkus
Pusiao. Apakah itu? Itu adalah obat buat hidup abadi. Dikasihlah kan, tapi dia juga dikasih tahu disclaimer-nya. Kamu kalau minum obat ini bakalan terbang ke langit loh dan auto jadi dewa. Hoi langsung galau, dia kan cinta banget sama istrinya. Dia gak tega ninggalin Chang'e buat jadi dewa. Sumpah lagian udah tau gitu kenapa minta dah. Ya udah, jadi dia kasih obatnya ke istrinya buat disimpan di kotak pusaka. Pas Chang'e taruh obatnya di kotak pusaka, jeng jeng, dilihatlah sama si Peng Meng, muridnya yang jahat itu loh. Dia pun mulai senyum sinis sambil nyusun rencana. Beberapa hari kemudian, Hoi ngajak murid-muridnya buat berburu ke hutan nih. Tapi si Peng Meng pura-pura sakit, kan dia culas nih ya. Pas semua orang udah pergi, dia buru-buru masuk ke kamar Chang'e. Chang'e pun kaget. Peng Meng langsung nodongin pedangnya ke arah Chang'e dan ngancam suruh Chang'e kasih obat hidup abadinya ke dia. Kalau enggak, dia bakal nyakitin Chang'e. Jeng jeng jeng. Paniklah si Chang'e, dia kayak mikir dalam hati. Enaknya gimana ya? Gue bisa bela diri gak ya? Mesti apa nih? Gitulah kira-kira ya. Karena Chang'e orangnya sat-sat gercep, dia buru-buru ambil obatnya dari dalam kotak pusaka dan dia telan obatnya. Dia takut kalau obat itu jatuh di tangan yang salah, apalagi orang jahat kayak gitu kan. Pas abis makan obatnya, tiba-tiba Chang'e ngerasa tubuhnya ringan banget kayak bulu. Dia pun melayang-layang sampai naik tinggi banget ke langit. Harusnya kan dia gabung sama para dewa, tapi karena dia bucin sama suaminya, si Hoi, jadi dia pilih tempat yang paling dekat sama bumi, yaitu bulan. Chang'e auto jadi Dewi Bulan. Pas malam, Hoi kan pulang ya ke rumah. Para pelayannya langsung laporan ke dia tentang peristiwa tadi siang. Hoi marah banget denger itu. Dia ambil pedangnya dan cari Peng Meng buat dia bunuh. Sayangnya Peng Meng yang culas udah kabur duluan. Hoi gak bisa apa-apa selain galau. Dia sedih banget sih, kekasihnya pergi dan barang pusakanya juga hilang. Dia pukul-pukul terus dadanya sambil nangis, sambil teriak, Chang'e, Chang'e, sambil lihat ke langit. Terus dia sadar ada yang aneh. Malam itu tuh entah kenapa bulan bersinar lebih terang. Dia kucek-kucek matanya kan. Pas dia melek lagi, dia ngeliat ada bayangan Chang'e di bulan. Hoi buru-buru suruh pelayannya buat siapin meja altar di halaman rumahnya. Meja itu pun diisi sama makanan dan buah-buahan kesukaan Chang'e buat menghormati Chang'e. Diketahui ini terjadi di bulan 8 tanggal 15 di kalender Cina. Pas masyarakat tahu kalau Chang'e udah tinggal di istana bulan dan jadi dewi, mereka juga ikutan nyiapin persembahan makanan di meja altar di bawah sinar bulan buat berdoa ke Chang'e dan minta kedamaian juga keberuntungan. Makanya tiap bulan bersinar terang tuh alias bulan purnama penuh, setahun sekali orang-orang pada ngelakuin tradisi ini. Dari sejak itu tradisi Paye atau menyembah bulan dilakuin setiap tahun pas festival kue bulan dan masih dilakuin sampai sekarang. Kisah kelinci giok. Kelinci giok ini tuh temennya Chang'e yang setia nemenin dia selama di bulan. Selain biar Chang'e gak kesepian, kelinci ini juga bertugas bikin ramuan keabadian. Konon di hutan tinggallah 3 ekor binatang, ada kera, rubah, dan kelinci. Kaisar Langit mau nguji kesetiaan 3 hewan itu. Dia turun ke hutan terus pura-pura jadi kakek tua yang tersesat dan kelaparan. Dia minta tolong ke 3 binatang itu. Si kera nyari buah-buahan di hutan, rubah nangkep ikan di sungai, tapi si kelinci gak nemuin apa-apa. Jadi dia berniat masak buat si kakek. Tapi karena kelinci sangat ngerasa bersalah, dia bilang, aku bersedia ngorbanin diri buat dimakan kakek. Weh, heroik ya. Dan dia pun lompat ke dalam api. Kakek terharu banget sama pengorbanan kelinci kecil. Jadi dia ngidupin lagi kelinci dan kasih dia job sebagai pembuat ramuan keabadian di Kayangan. Perayaan kue bulan. Pada periode dinasti kedua China, yaitu dinasti Shang, festival kue bulan ini tuh dirayain sebagai wujud syukur hasil panen yang berlimpah. Di mainland China, Chongqing ini festival terbesar kedua setelah Chinese New Year atau Imlek. Jadi setiap perayaan ini semua libur alias tanggal merah, mirip-mirip sama Natal sama Lebaran.
Please do correct me if I'm wrong. Ini waktunya keluarga buat kumpul-kumpul loh, pada makan kue bulan. Biasanya orang sana akan ngelakuin apa yang Hui lakuin. Mereka bakal taruh meja di halaman, diisi kue dan buah-buahan, terus berdoa. Habis itu bakal bagi-bagi kue bulan buat keluarga besar, makan-makan, duduk berkeluarga, terus ceritain legenda Chang'e sambil menikmati besarnya, terangnya, indahnya bulan purnama. Gak cuma di China, tapi di semua daerah yang terdapat etnis Tiongkok. Mereka bakal merayakan festival ini, perayaan kue bulan. Namanya aja yang beda-beda. Di Jepang namanya Tsukimi. Di Korea namanya Chuseok. Familiar nih pasti buat pecinta drakor. Di Vietnam namanya Tetrong. Bentuknya kue bulan sendiri itu mungkin udah ada beberapa yang tahu ya. Tapi buat yang nggak tahu, bentuknya tuh bulat, melambangkan berkumpulnya keluarga yang utuh. Kebanyakan kotaknya kue bulan itu gambarnya kan wanita, yaitulah si Chang'e. Biasanya nih parsel kotak kue bulan ini dibagiin ke teman-teman sama rekan bisnis. Tujuannya itu sebagai simbol doa pengharapan baik supaya penerima tuh bisa harmonis dan makmur. Karena legenda Chang'e, China kan bikin misi ya ke bulan. Nah, pesawatnya itu dinamain Chang'e dan udah ada 5 pesawat Chang'e yang mendarat di bulan. Gak nyangka ya, kue bulan ini tuh ternyata punya mitos unik dan sejarah panjang. Mungkin ada kisah lain lagi yang kalian tahu atau mau ditambahin? Comment down below. Kalau tradisi tradisional kita ada tumpeng nih. Ada mitosnya. Aku bahas singkat aja ya di sini ya. Kalau kue bulan itu bentuknya kan kayak bulan. Kalau tumpeng itu persimbolan Gunung Mahameru, tempat persemayaman para dewa. Itu tuh tadinya dalam konsep Hindu, dalam kitab Tantu Panggelaran. Tapi semenjak agama Islam masuk ke Pulau Jawa, makna tumpeng pun mulai bergeser. Jadi wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya disajiin selepas pengajian Al-Quran dan dimakan bareng-bareng. Gak cuma bentuk tumpeng yang jadi persimbolan, lauk pauknya juga persimbolan dari beberapa hal. Next, bakalan aku bahas lengkapnya ya. Oke, itu dia tadi legenda kue bulan dari mitos sampai sejarahnya, tradisinya, dan juga kemiripan dengan tradisi lokal kita. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Ya udah, bumi panas banget kan? Kayak hati kamu pas mau ngelawak jadi nggak lucu.